Halo semuanya, apa kabar? Ini adalah channel reading 7 Pisces, Sun, Moon, and Rising untuk periode bulan Mei 2020. Reading kali ini bersifat general ya, umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua aspek kehidupan kalian ya, seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi silakan diaplikasikan ke dalam kondisi kalian masing-masing. Oke? Terus bagi kalian yang berminat untuk private reading, jangan lupa keterangannya ada di kotak deskripsi di bawah ini. Oke, kalau begitu langsung kita bahas saja untuk reading kali ini. Jadi ada bottom of deck, kita punya kartu Page of Wands. Jadi kartu ini akan menjadi tema kalian ya di sepanjang bulan Mei 2020 nanti. Oke? Dengan kartu Page of Wands, beberapa dari kalian di dalam bulan Mei mungkin akan mendengarkan sebuah informasi yang baru mengenai seseorang ataupun informasi mengenai suatu hal. Misalnya mungkin mendapatkan informasi mengenai pasangan, mengenai teman ya. Terus bagian lain mungkin mendapatkan informasi yang berhubungan dengan pekerjaan dan usaha yang sedang kalian lakukan saat ini. Jadi intinya ada sebuah kabar berita dan informasi baru yang akan kalian dengarkan di sepanjang bulan Mei nanti ya. Terus bawahnya ada kartu Queen of Pentacles. Beberapa dari kalian mungkin sedang berhubungan dengan earth sign seperti Taurus, Virgo, Capricorn ya. Terus bagian lain kartu ini melambangkan keluarga, pekerjaan, dan keuangan. Jadi artinya mungkin di sini kalian akan mendapatkan sebuah informasi yang baru mengenai situasi keluarga di rumah, informasi mengenai pekerjaan dan keuangan kalian di sepanjang bulan Mei nanti ya. Terus di bawahnya ada kartu 7 tongkat. Jadi artinya di sini kalian merasa perlu untuk bertahan dari sebuah kondisi rumit yang sedang kalian alami dalam bulan Mei. Ya, di sini kalian merasa perlu untuk bertahan, tetap semangat, tidak menyerah ya. Di sini mungkin kalian ingin membela diri, membela sebuah pendapat yang sedang kalian miliki ya di sepanjang bulan Mei nanti. Terus di bawahnya ada kartu Knight of Pentacles. Jadi artinya mungkin di sini kalian juga perlu untuk berhati-hati dalam bergerak maju ke depan ya, berhati-hati dalam membuat langkah dan rencana kalian dikarenakan mungkin kalian takut terluka ataupun takut mengalami kegagalan yang sama yang pernah kalian alami di masa lalu ya, yang nantinya justru akan menyebabkan kalian cukup berhati-hati dalam membuat langkah dan strategi kalian mengenai suatu hal di sepanjang bulan Mei nanti ya. Disarankan sekali untuk selalu berpikiran positif. Terus di sini kita mulai dengan dua kartu ya, kartu 6 koin dan kartu 9 tongkat. Jadi kedua kartu ini akan menjadi energi kalian di minggu pertama ya. Dengan kartu 6 koin, beberapa dari kalian di minggu pertama akan mendapatkan sebuah bantuan, bisa berupa uang ataupun dukungan dari orang-orang terdekat ya. Misalnya mendapatkan bantuan dari teman, dari keluarga, dari pasangan dan sebagainya ya. Terus dengan kartu 9 tongkat ini, di sini mungkin kalian di minggu pertama juga menantikan suatu kabar berita. Misalnya mungkin lagi menantikan sebuah kejelasan dari seseorang ya. Bagian lain mungkin sedang menantikan sebuah kabar mengenai pekerjaan, mengenai pasangan ya, mengenai teman dan sebagainya. Jadi intinya ada suatu hal yang sedang kalian nantikan beritanya di minggu pertama. Jadi sarankan sekali untuk selalu bersabar di sini ya. Terus at the foundation kita punya kartu di Emperor. Jadi artinya di bulan-bulan sebelumnya beberapa dari kalian telah berusaha untuk mengendalikan sebuah situasi ya. Di sini mungkin kalian lagi ingin mengendalikan emosi dan perasaan kalian ya. Bagian lain mungkin lagi ingin mengendalikan sebuah situasi rumit yang pernah terjadi akhir-akhir ini ya, dalam hidup kalian masing-masing. Misalnya mungkin lagi ingin mengendalikan situasi rumit dalam keluarga, situasi rumit dalam pekerjaan, dalam keuangan dan sebagainya. Ini sudah kalian lakukan di bulan-bulan sebelumnya. Oke? Terus at the recent past kita punya kartu di Empress. Jadi artinya di sepanjang bulan April kemarin, di sini kalian telah menciptakan sebuah cara kreatif baru yang bisa digunakan sendiri. Misalnya mungkin telah berhasil menciptakan cara baru untuk memperbaiki keuangan ya, memperbaiki hubungan dengan seseorang. Bagian lain mungkin telah menciptakan ide bisnis yang baru, ide pekerjaan yang baru dan sebagainya. Jadi intinya ada sebuah cara kreatif baru yang telah kalian kembangkan di sepanjang bulan April kemarin. Oke, terus di sebelah atas kita punya kartu Justice. Jadi artinya di antara minggu pertama menuju minggu kedua, di sini kalian akan mendapatkan sebuah kejelasan yang baru. Kejelasan dan keadilan mengenai seseorang ya, misalnya mungkin mendapatkan kejelasan mengenai teman, mengenai pasangan ya. Bisa juga kejelasan tersebut berhubungan dengan kondisi pekerjaan dan usaha yang sedang kalian lakukan saat ini ya. Ini akan terjadi di antara minggu pertama menuju minggu kedua. Terus energi kalian di minggu kedua adalah kartu Ace of Wands.
Kartu ini bisa melambangkan sebuah semangat baru. Jadi artinya di minggu kedua kalian akan mendapatkan sebuah semangat baru untuk melakukan suatu hal, ya. Semangat dalam bekerja, semangat dalam menjalankan usaha, ya. Bagi yang lain mungkin lagi semangat untuk PDKT dengan seseorang misalnya, ya. Jadi intinya ada sebuah motivasi tinggi dan semangat baru yang akan kalian miliki di sini. Bisa juga bagi yang lain dengan kartu Ace of Wands, mungkin di sini kalian akan mendapatkan sebuah ide dan inspirasi baru ketika bekerja ataupun ketika menjalankan usaha yang bisa kalian pergunakan sendiri, ya. Sebuah inspirasi baru yang akan kalian peroleh nantinya di minggu kedua. Terus energi kalian di minggu ketiga adalah kartu Wheel of Fortune. Jadi artinya di minggu ketiga di sini kalian akan mengalami sebuah keberuntungan ataupun perubahan positif, ya. Jadi kondisi kalian cukup bagus sekali di minggu ketiga. Misalnya mungkin mendapatkan perubahan positif ketika bekerja, ya. Kondisi di tempat kerja mulai kondusif. Bagi yang lain mungkin kondisi keuangan juga perlahan-lahan mulai meningkat, ya, mulai membaik dibandingkan minggu-minggu sebelumnya. Jadi intinya ada sebuah perubahan positif yang akan kalian rasakan di minggu ketiga, ya. Disarankan sekali untuk berpikiran positif di sini. Dengan kartu The Chariot, mungkin di sini kalian akan menikmati sebuah keberhasilan, ya. Soalnya kartu ini melambangkan sukses dan keberhasilan. Jadi artinya di minggu ketiga orang lain akan menilai kamu sedang berhasil mendapatkan sesuatu hal, ya, berhasil melewati sebuah rintangan. Bisa juga mungkin bagi yang lain di sini kalian akan dinilai sebagai seseorang yang cukup percaya diri dalam melangkah maju ke depan, ya. Jadi orang lain akan melihat kamu seperti itu di minggu ketiga nanti. Oke. Terus di sebelah sini ada kartu The Hangman. Jadi artinya di minggu ketiga, di sini kalian sedang mengharapkan sebuah sudut pandang dan perspektif yang baru ketika ingin melakukan sebuah evaluasi mengenai suatu hal, ya. Misalnya mungkin di sini kalian lagi butuh sudut pandang dari teman, ya, dari keluarga ataupun sudut pandang dari pasangan kalian ketika ingin mengambil keputusan penting mengenai suatu hal. Jadi sarankan sekali untuk selalu berdiskusi dengan orang-orang terdekat, ya, ketika kalian ingin mengambil keputusan penting. Soalnya di sini kalian lagi butuh sebuah sudut pandang dan perspektif yang baru mengenai suatu hal, ya. Dengan kartu The Wheel of Fortune tadi, ya, mungkin di sini kalian sedang akan menikmati sebuah keberuntungan dan perubahan positif, sehingga dengan kartu The Hangman di sini kalian lagi butuh sebuah sudut pandang yang baru ketika ingin mengambil keputusan setelah mendapatkan perubahan positif tersebut nantinya di minggu ketiga, ya. Terus energi kalian di minggu keempat adalah kartu 10 tongkat. Jadi artinya di minggu keempat di sini kalian akan mulai merasa tertekan dikarenakan ada sebuah masalah rumit yang sedang terjadi. Bagi yang lain mungkin di sini kalian merasa berat sekali dalam melangkah maju ke depan, ya, merasa berat ketika ingin mengambil keputusan penting terhadap asmara, ya, keputusan dalam bisnis, dalam pekerjaan dan sebagainya. Soalnya dengan kartu 10 tongkat di sini kalian mulai merasa tertekan dalam hati. Misalnya mungkin lagi tertekan menghadapi pasangan, tertekan dengan situasi keuangan, ya, situasi di tempat kerja dan sebagainya. Jadi intinya ada suatu hal yang membuat kalian merasa berat dan tertekan di dalam minggu keempat. Jadi perlu untuk banyak bersabar di sini, ya. Jadi intinya dengan kartu Page of Wands sebagai tema utama di sepanjang bulan Mei nanti, ya, mungkin ada sebuah informasi dan kabar berita baru yang akan kalian dengarkan. Mungkin kabar berita tersebut berhubungan dengan situasi keluarga, pekerjaan dan keuangan kalian dengan kartu Queen of Pentacles ini, ya. Dengan kartu 7 tongkat di sini kalian merasa perlu untuk bertahan dari segala kondisi rumit. Dengan kartu ini mungkin di sini kalian juga ingin membela diri, mempertahankan sebuah pendapat, ya, dari orang lain. Jadi perlu untuk berhati-hati. Dengan kartu Knight of Pentacles ini mungkin di sini kalian juga perlu untuk berhati-hati dalam bergerak maju ke depan, berhati-hati dalam menentukan langkah dan rencana kalian nantinya di sepanjang bulan Mei nanti, ya. Jadi energi kartu Page of Wands tadi mungkin akan kalian alami di minggu pertama dengan kartu 6 koin. Di sini kalian akan mendapatkan sebuah bantuan dan dukungan setelah mendapatkan sebuah informasi baru. Jadi informasi tersebut nantinya akan membuat kalian merasa terbantu sekali di minggu pertama, ya. Soalnya dengan kartu 9 tongkat ini kalian lagi menantikan suatu kabar berita. Mungkin kabar berita tersebut akan kalian dapatkan juga di minggu pertama dengan kartu Page of Wands sebagai tema utama, ya. Terus bagian lain mungkin akan terjadi di minggu kedua dengan kartu Ace of Wands. Di sini kalian memiliki semangat baru untuk melangkah maju ke depan, ya, semangat baru untuk melakukan suatu hal setelah mendengarkan sebuah kabar berita dan informasi baru di minggu kedua, ya. Terus bagian lain mungkin akan terjadi di minggu keempat dengan kartu 10 tongkat. Mungkin di sini kalian akan mulai merasa berat dan tertekan ketika ingin mengambil keputusan setelah mendengarkan sebuah kabar berita
ya mengenai seseorang ataupun mengenai suatu hal di minggu keempat. Ya, di sini kalian mulai berasa berat dan tertekan, jadi perlu untuk berhati-hati dan banyak bersabar di sini ya di minggu keempat nanti. Oke? Jadi sarankan untuk selalu bersemangat ya dan tetap berpikiran positif di sepanjang bulan Mei nanti. Oke? Oke, segitu aja ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan subscribe, like, share, komentar ya. Dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.